Makasih Pak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan tidak tak kesuai lah Pak. Oh iya, bulan tua Pak Tuai. Gajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Punggur kaget dua piring lagi. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Taqwa Bapak Aidil Adhari Sarjana Teknik beserta jajarannya, para alim, para ulama, para asatiz dan asatizah, para ustaz dan ustazah, para pemuka masyarakat, Bapak Ketua RT, Ketua RW yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di lingkungan Masjid Taqwa. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita selalu dengan tak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah pada pagi hari ini di subuh yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita bisa dapat hadir dalam satu majelis yang mulia di pagi subuh ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya dan dilanjutkan dengan kajian-kajian ilmu. Salawat beriring salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat dan duduk-duduk di Masjid Al-Madinah Makkatul Mukarramah, maka datanglah seseorang laki-laki yang menyerupai manusia berpakaian serba putih-putih. Itulah yang namanya malaikat Jibril. Beliau berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'alal iman, akhbirni 'alal Islam, akhbirni 'alal ihsan."
Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas dan lantang, al-imanu at-tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi. Maka Rasulullah menjawab dengan tegas, ya Jibril, iman itu artinya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, dan percaya kepada para nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qadar dan qadar. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, apa itu iman? Iman itu berasal dari kata amanu, imanan, yang merupakan daripada bentuk masdar dari fi'il madinya amanu. Jadi kalau menurut bahasanya itu artinya percaya, ya, membenarkan atau meyakini. Nah, sedangkan di dalam menurut istilah bahwasanya membenarkan di dalam hati, mengikrarkan di dalam lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi iman itu artinya kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, allazi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, menafkahkan sebagian hartanya, dan ya, yang kami anugerahkan kepada mereka, kata Allah. Jadi iman itu, ya. Jadi mereka yang percaya kepada yang gaib dan juga mendirikan sholat. Maka nanti kita ada hubungannya antara iman, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari, jemaah sekalian. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian, bahwa iman itu artinya membenarkan di dalam hati, yaitu iman yang mempercayai daripada apa yang ada di alam semesta ini. Jadi itu adalah dalam hati dia meyakini bahwa dia percaya alam semesta ini adalah merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin segala sesuatu yang apa di muka bumi ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam hatinya dia meyakini. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu, ya, tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menciptakan gunung, ya. Tidak ada orang yang bisa menciptakan daripada langit dan alam semesta yang ada di atas sana, jemaah sekalian. Ya. Maka dari itu kita harus apa? Meyakini bahwa alam semesta itu. Kemudian dia meyakini dengan lisan. Iman itu artinya meyakini dengan lisan. Ketika itu kita mengucapkan dengan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi. Percaya sama Allah. Dan kemana dia sudah percaya sama Allah, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk diyakini, bahwa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan daripada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini harus kita yakini, jemaah sekalian. Jadi kalau kita sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh lagi kita yakin kepada yang lain. Kita ini, jemaah sekalian, ketika roh kita tidak sebelum dimasukkan ke dalam rahim
dalam rahim orang tua kita, itu sudah ada pertanyaan dan komitmen yang dijawab oleh ruh kita jemaah sekalian. Apa ditanya oleh Allah? Alastu bi rabbikum? Apakah kau beriman ruh kepada aku, kata Allah. Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami beriman. Ya. Akan tetapi jemaah sekalian, ya, ketika dia dilahirkan ke muka bumi ini, maka terjadi penyimpangan. Ya. Ada yang benar-benar dia beriman kepada Allah, meyakini bahwa memang Allah adalah, tidak ada Tuhan selain Allah, ada yang lain. Ya. Jadi penyimpangan itu terjadi jemaah sekalian. Kenapa? Ya karena satu daripada terjadinya keyakinan itu bahwa dia tidak benar-benar yakin dan yakinnya bahwa Allah lah Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang di alam semesta ini, yang menciptakan daripada dirinya jemaah sekalian. Ya. Atau banyak yang lain. Ya. Ada yang agama Islam yang beriman, ada yang Islam baik. Ya. Tapi dia belum beriman seluruhnya jemaah sekalian. Ya. Maka itulah yang dikatakan tadi, apa iman mengamalkan ya dengan perbuatan dengan anggota tubuh. Yang mana dikatakan beriman? Yang mengatakan beriman kepada melalui anggota tubuhnya, itulah dia yang melaksanakan daripada rangkaian-rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, itu imannya. Dengan apa? Dengan anggota tubuhnya. Maka dari itu jemaah sekalian, itulah yang terjadi. Jadi iman itu artinya meyakini bahwa memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini dan melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dengan apa? Dengan anggota tubuhnya jemaah sekalian. Ya. Lalu siapa orang yang beriman itu jemaah sekalian? Ya. Orang yang beriman itu kata Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanah. Orang yang beriman itu ketika didengarkan perkataan-perkataan Allah, maka hatinya akan bergetar. Ya. Mana contohnya? Ketika azan subuh berkumandang, ya, disebutkan nama Allah. Maka ketika orang yang beriman, maka dia mendengar nama Allah disebutkan, langsung apa? Bangun tersentak di jemaah sekalian. Ya. Tapi kalau yang masih belum iman, masih setengah-setengah, kaget belah. Ya. Apalagi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka hatinya bergetar, itu. Ya. Kapan mau ngaji mulai sibuk. Ya. Makanya main hari jarang. Kalau acara apa pengantin itu waktu jarang dibaca Quran. Ya. Tapi itu. Ya. Balik waktu ngaji, waktu akan nikah baik, tapi ketika pestanya enggak ngomong, aduh banyaklah yang ngomong. Puji korinya, Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai. Ini baik bukan mak baik. Bapak-bapak ibu kadang-kadang ketika dibacakan ayat Allah, ya, ngobrolnya lebih keras. Apa yang dikatakan? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, maka hatinya akan bergetar. Apalagi kita dengarkan orang baca Asmaul Husna. Kalau kita perhatikan, kita yakini di dalam hati kita jemaah sekalian, apa yang dibacakan oleh orang yang kita dengarkan
maka ketika itu hati kita akan bergetar dan akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Dengar suara itu, Masya Allah. Masih ada getaran di dalam hati kita jemaah sekalian. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, ya, maka itulah yang harus kita dengarkan jemaah sekalian. Ketika dibacakan kalam Allah, akan kita tadi katakan al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Sedangkan yang dibacakan itu jemaah sekalian adalah kitabullah, kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika disebutkan daripada asma Allah, maka hatinya akan bergetar dan akan bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini, ya. Apalagi yang bacanya, ya. Yang bacanya baca, kita lihat tadi kan. Kita lihat tulisan Allah, tidak mungkin kita baca nama itu kita. Baca kita ngalir, baca nulis, kalaupun karena Allah kita baca jemaah sekalian. Maka itu kita ketika kita membaca apa kata Rasul, iqra bil lisan tasdiqu bil qalbi al akhram bil arkan. Ya. Kita baca Al-Quran itu, setelah kita baca kita pahami, ya. Setelah kita pahami kita hayati, dan setelah kita hayati maka kita amalkan. Itulah yang tidak akan terjadi jemaah sekalian. Ya. Emang kita baca baik. Yang penting apa baca, sudah baca lagi sudah selesai. Maka itulah tadi program tadi ada berapa macam, ya. Mendengar, melihat, membaca, memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari jemaah sekalian. Ya. Lalu yang kedua ibadah. Apa ibadah itu? Ibadah itu artinya tunduk, ya, atau patuh, merendahkan diri, ya. Dalam bahasa atau bahasa Arab adalah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan perintahnya. Ya. Jadi ibadah itu artinya apa? Tunduk atau patuh, ya. Melaksanakan daripada sesuatu yang sesuai dengan perintahnya. Ya. Itu ini jemaah sekalian, ketika dihidupkan di muka bumi ini, maka apa yang kita lakukan, apa kewajiban kita kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Az-Zariyat Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Manusia kami nak makan, yuk. Kalau ibadah nyari makan ya karena dia ibadah kepada Allah, itu ibadah cuma sekalian. Tapi kalau kita begawi bukan niatkan ibadah, kita bekerja bagi berangkat dari rumah. Ya Allah, aku begawi, aku kerja niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amal gitu mah dilindungi oleh Allah dalam perjalanan. Nah itu juga kalau kita nak sekolah. Ya Allah, aku ini nak pergi sekolah dan nuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah. Maka tidak akan kita macam-macam. Kalau kita sudah melakukan mengatakan demikian, maka tidak akan terjadi yang namanya manipulasi, korupsi dan lain sebagainya jemaah sekalian. Kenapa? Karena dia ibadah. Dia ingat bahwa dia ibadah, langsungkan itu daripada pegawai melakukan sesuatu hal karena ibadah jemaah sekalian. Ya. Nah oleh karena itu jemaah sekalian, ibadah ini pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 kategori.
Yang mana pertama ibadah dengan hati atau qalbiyah, ya. Apa itu qalbiyah? Ketika kita ada rasa takut, ya, ada rasa cinta, ada rasa mengharap, dan ada merasa senang, ya. Itulah yang dinamakan ibadah hati atau qalbu, ya. Kita melaksanakan salat memang cinta kepada Allah, kita menyebut nama Allah, kita memang cinta, ya. Melaksanakan perintah Allah, ibadah kita, salat, ya. Kita lakukan karena kita apa? Cinta dengan Allah. Ketika azan berkumandang, ya. Hampir dulu dia, stop dulu, ya. Kenapa? Karena cinta dia lebih daripada Allah, melebihi cinta kepada diri dia dari jemaah sekalian. Kemudian hamba-hamba, ya. Artinya apa? Mengintrospeksi diri, ya. Mahabbati, ya. Cinta tadi. Kemudian mengharapkan. Ketika dia mengharapkan ada kata kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa yang dilakukan akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bukan karena pujian, tidak karena sanjungan, tapi dia cuma mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah lisan dan hati, ya. Lisan dia wa qalbiyah, ya. Di dalam bentuk apa? Ibadah yang dilakukan dengan lisan dan dilakukan dengan hati jemaah sekalian. Apa contohnya? Zikir, ya. Apalagi, ya. Tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, membaca Al-Quran, itu merupakan daripada bentuk ibadah, ya. Pokoknya kadang-kadang jemaah sekalian, ada di antara kita yang memperdebatkan ketika orang habis sholat ataupun berzikir, ya, membaca tahlil, ya, dia udah ganti suaranya, ya. Ini pun kita lagi sholat, apa dia? Dia sholat kita berkuara suara. Ada subhanallah, 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 ya. Dia apa? Pakai hatinya jemaah sekalian, ya. Dalam tahlil juga main pula, ya. Ada yang diucapkan dengan hatinya, ya, kadang ada dengan lisan. Yang dengan lisan tadi afdal dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Ada yang dengan lisan, tidak diucapkannya tapi dengan lisan dia dikata-kata, ya. Boleh, silakan, gak usah ribut gitu, ya. Ada bahkan sampai yang ketika nikah, ya, sampai yang semangatnya nih, la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Awas hati-hati baik, ya. Yang penting kalimat yang kita ucapkan itu adalah benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan illallah. Apa dia baca? Sebentar, sesaat kita mati nyebut la illallah. Artinya tidak ada Tuhan. Makanya dikatakan guru kami mengajarkan ketika kita mengajarkan pada saat tahlil itu pada afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Itu ketika kita tasdid dalam hati, ya. Harus hampir disamai dengan mengucapkan di dalam hati kita jemaah sekalian, ya. Nah itu. Jadi kita boleh tak baca kuat, baca dengan jelas, tak apa-apa, dan dalam hati juga tak apa-apa. Kenapa? Ketika kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita maunya. Jadi lisan kita yang berbicara, hati kita juga mengaplikasikan, mentasdirkan di dalam hati, ya. Lalu yang berikutnya jemaah sekalian, ya, ibadah yang dilakukan itu
ibadah dengan anggota tubuh. Apa anggota tubuhnya? Melaksanakan seperti sholat, puasa, ya, haji, ya, zakat, ya. Itu ibadah yang dilakukan dengan apa? Dengan perbuatan, dengan anggota tubuh kita, ya. Tidak mungkin sholat itu dengan apa? Dengan dalam hati baik, ya, tapi dilakukan dengan gerakan. Ketika kita mengucapkan usolli fardal, ya, subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillah. Kalau tidak kata lillahi ta'ala, maka sholat itu tidak sah. Tidak lillahi ta'ala, bukan karena Allah, berarti karena yang lain jemaah sekalian, ya. Nah, lalu yang berikutnya jemaah sekalian adalah akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan jemaah sekalian, itu adalah diturunkan oleh Allah untuk memperbaiki daripada akhlak manusia pada saat itu jemaah sekalian, ya. Nah, ini jemaah sekalian, ya. Jadi maka ketika itu jemaah harus kita memperhatikan akhlak itu, ya. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, lalu jemaah sekalian, apa hubungannya dengan kita iman, ibadah, dan akhlak itu jemaah sekalian? Iman itu adalah fondasi dasar daripada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu ibadah itu apa jemaah sekalian? Daripada kemudian aplikasi daripada kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak itu adalah merupakan hasil daripada ketika kita sudah beriman, sudah melaksanakan ibadah, maka akhlak itu harus kita jaga jemaah sekalian. Tidak akan daripada sempurna keimanan seseorang kalau dia sudah beribadah, tapi akhlaknya masih belum baik jemaah sekalian, maka belum dikatakan sempurna daripada keimanan dia bagi seorang manusia, bagi hamba Allah jemaah sekalian, ya. Jadi oleh karena itu mari kita hubungkan antara iman, ibadah, dan akhlak itu di dalam kehidupan kita sehari-hari yang sekalian. Kita sudah beriman pada Allah, kita sudah beribadah, maka buktikan, aplikasikan, realisasikan dengan akhlak kita di dalam kehidupan kita sehari-hari jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan maghfirah dan hidayah kepada kita semua. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan karena sudah lebih dari 30 menit. Dan kembali kepada moderator kami, silakan. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan persennya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, saya dipersilakan. Pas, tidak ada. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultan. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عن دائما عابدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسرع بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وعذب به وجورنا ويسر به وحسن به أمور أخلاقنا ووسع به وجوه أرزاقنا ونور به قبورنا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka dosa sudah bagi secara sudah.